Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, izinkan kami untuk menyapa kepada teman-teman yang telah bergabung dalam video ini. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilimpahkan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen kita yaitu Ibu Sri dan teman-teman dari kelas 3B Manajemen Keuangan 1 yang telah berkenan mempersilahkan kami untuk memimpin sebuah diskusi dari pembelajaran di mata kuliah Manajemen Keuangan 1 ini. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 kelas 3B Manajemen Keuangan 1 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Indrajati dengan NPM 19106 310 301 11. Dan yang kedua anggota kita yaitu Nadia Anastasia dengan NPM 19106 310 388. Dan anggota kita yang ketiga yaitu Dirgama Mulia yang ber-NPM 19106 310 301 71. Baik, di sini kami akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 yaitu analisis BEP atau kependekan dari Break Even Point. Materi yang sangat menarik bukan? Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi ini, marilah kita simak dan pahami baik-baik pemaparan dari teman-teman kita yaitu kelompok 9. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke pemaparan materi yang sangat menarik ini. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa itu BEP? Apa manfaat BEP? Dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman tersebut, kami dari kelompok 9 telah menyiapkan sebuah materi, sebuah rangkuman materi agar teman-teman dapat memahami dengan mudah, memahami dengan baik mengenai materi analisis BEP. Nah, untuk mempermudah tersebut, dari materi pokok yaitu analisis BEP, kami dari kelompok 9 telah membagi materi inti tersebut menjadi 4 submateri. Adapun 4 submateri yaitu yang pertama, pengertian analisis BEP. Yang kedua, asumsi dasar analisis BEP. Yang ketiga, manfaat analisis BEP. Yang keempat, metode perhitungan BEP. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ke 4 submateri tersebut, kita masuk ke submateri kita yang pertama yaitu pengertian analisis BEP. Nah, untuk menjawab salah satu dari pertanyaan teman-teman yang tadi, apa sih analisis BEP itu? Nah, akan kita jawab di pembahasan materi kita yang pertama, submateri kita yang pertama, yaitu pengertian analisis BEP atau kependekan dari Break Even Point. Adapun pengertian dari analisis Break Even Point adalah teknik analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Nah, analisis yang dapat disebut sebagai analisis impas tersebut
adalah suatu metode menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di titik terbawah. Analisis ini sangat membantu manajemen dalam perencanaan pengambilan keputusan. Dalam manajemen analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Analisis BEP atau break-even point digunakan manajer sebagai sebuah perkiraan kepastian karena banyak perusahaan yang tidak memenuhi asumsi dasar secara tepat. Analisis ini sangat membantu manajemen dalam perencanaan pengambilan keputusan. Dalam manajemen analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui kan apa itu analisis BEP? Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi analisis BP, langsung saja kita masuk ke submateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 9 yang lain. Asumsi dasar break-even point menurut Mulyadi. 1. Variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. 2. Harga jual produk dianggap tidak berubah-berubah pada berbagai tingkat kegiatan. 3. Efisiensi produksi dianggap tidak berubah. 4. Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. 5. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. 6. Perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Manfaat analisis break-even point. 1. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 2. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 4. Untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. 5. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. 6. Sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Metode perhitungan BEP ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada metode persamaan. Metode persamaan atau equation method adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan break even atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya laba. Untuk rumusnya ada 2. Kalau ingin mencari BEP rupiah, rumusnya total biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit. Untuk mencari BEP unit, rumusnya total biaya tetap per harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua ada metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan variasi persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode ini adalah jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi atau hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Untuk rumusnya mencari BEP rupiah itu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Sedangkan untuk BEP unit yaitu biaya tetap per margin kontribusi per unit. Dan yang terakhir yang ketiga ada metode grafis. Bisa dilihat ya grafiknya,
Ini sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam bentuk satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sedangkan untuk sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Impas atau BEP terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak yang sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Daerah di sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan, merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah daripada total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas, yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya, merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila kurang lengkap atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.